Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol. Jumpa lagi dengan saya Ujang Amung Adentea dengan Instagramnya modifikasi Jupiter MX Bandung, dengan Facebook Ujang Amung Adentea. Kontak WhatsApp saya di 0896 501 29148. Terus Instagram, WhatsApp, channel YouTube Paki Min Speed Concept. Salam gaspol. Kali ini saya akan berbagi pengalaman menurut bengkel kami, cara untuk menyetel setelan keteng manual. Apa keunggulannya dan apa kekurangannya dari atau dibanding dengan orisinil ya. Oke, kita langsung gaspol. Baik, ini dia setelan keteng manualnya. Sebelum membahas ke setelan keteng manual, kita bahas untuk yang original dulu. Ini dia copotan aja ya, yang bekas. Ini untuk MX lama, tapi sama aja sih fungsinya dengan MX King atau yang lainnya. Jadi cara kerja yang setelan keteng original itu, dia setelannya otomatis ditekan sama per. Jadi cara pemasangannya diputar dulu sampai ngunci, ngeklik. Nah seperti ini, baru dipasang. Setelah dipasang semua, gear sintrik sudah dipasang semua, tinggal diputar sedikit, dia akan menonjok sendiri atau menekan sendiri ke lidah tensioner atau ke lidah keteng ya. Ini pas diputar, kita lepas. Nah, dia langsung memanjang. Kita coba lagi. Nah, kita buka perlahan aja. Nah, ini dia nyetel otomatis. Nah, untuk cara mengetahui si setelan keteng masih bagus atau sudah rusak, itu tinggal diketuk aja. Nah, dia kalau udah ada spelling, bisa ditekan, itu tandanya sudah rusak. Jadi seperti ini dia ada, kita pukul-pukul, terus pukul, tekan, kita ngunci, pas dilepas kalau ada mendorong berarti udah rusak, udah minta diganti. Oke, kita bongkar dulu. Nah ini dia untuk dalamannya. Ini ada pengunci, dia biar nggak muter ya, ikut muter. Soalnya di dalamnya itu ada dratnya, drat kasar. Oke, kelihatan ya. Nah ini untuk lawannya seperti ini. Tuh, ini adalah dratnya, jadi dia bisa mengunci atau menekan dengan memanfaatkan pegas per. Ini ya pernya ya. Nah kalau sudah rusak, jadi pada dasarnya dulu ini sistem kerjanya harus bisa menekan, tapi jangan bisa ditekan. Karena kalau bisa ditekan berarti dari pegas per ini sudah jelek. Dari pegas per ini sudah jelek, atau ada komponen yang lainnya udah jelek. Jadi dia itu bisa ditekan sama liarnya rantai keteng. Jadi fungsinya untuk menekan ya. Jadi kalau sudah rusak itu risikonya besar sekali. Apalagi yang kalian yang sudah di bore up atau perklepnya udah dikerasin atau kompresinya udah tinggi, otomatis kan si rantai keteng juga itu bebannya lebih berat daripada yang motor-motor standaran. Jadi ada kemungkinan si tensioner ini bisa kalah kalau pakai yang original. Oke.
Gejala-gejala di motor ketika ini rusak. Yang pertama, biasanya kalau digas itu diam, pas dilepas gas langsung bunyi ya. Nah, itu salah satu gejala dari rantai keteng atau setelan ketengnya udah jelek. Jadi ketika digas, saya ulangi, ketika digas dia adem, ketika gas dilepas ada bunyi. Oke, itu salah satu tanda ini sudah rusak. Itu kemungkinan besar atau resikonya itu si rantai keteng bisa loncat jikalau si lidah tensionernya tidak tertekan sempurna. Bisa aja loncat dan topnya berubah, bisa aja pas ketika overlap itu klepnya kecium sama piston dan terjadinya klep bengkok, atau lebih parahnya sampai klepnya putus kehajar sampai bisa blok atau head atau pistonnya juga rusak. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada cara hemat atau cara praktis untuk merubah ini jadi setelan keteng manual. Cukup melakukan pembesaran lubang dengan mata bor ukuran 6,5 mm, terus ditaps pakai mata tapsnya ukuran M8 x 125 atau disesuaikan dengan baut yang mau dipakai. Nah, ketika udah dibikin drat, nanti bisa aja set langsung masuk bautnya. Nah, jangan lupa untuk memakai baut yang panjangnya diukur dulu, disesuaikan. Sebelumnya berapa, butuh nongolnya, sisanya berapa, nanti jadi disesuaikan beberapa panjangnya. Oke, tapi risikonya ada nih kalau yang original langsung dibikin gitu, karena si tebal bahannya itu kurang ideal. Kalau saya itu biasanya memakai material yang dimasuk kategori kuat itu ketika tebalnya itu sama dengan mur. Anggaplah kalau mur ini tebalnya 5 atau 6 mili, itu udah minim ya, udah cukup. Tapi untuk bahan teflon itu sangat beresiko sekali. Oke, untuk original mungkin segitu sudah cukup. Dan selanjutnya saya akan bahas yang setelan keteng manual. Nah, ini dia bahan yang kita gunakan itu. Banyak orang yang bilang itu dural, atau ada yang bilang juga aluminium ya. Ini tebalnya 12, tebal ke sini 12. Untuk pinggirannya itu 10 mili. Nah, jadi saya nggak ragu, dan saya juga pernah jual udah lebih dari 100 bijian lah, lebih di 100 motor berarti ya. Belum ada kasus si dratnya selek atau ambrol ya. Nah, kelengkapannya ini ada baut yang ada sealnya, jadi dengan tujuan tidak ada oli yang rembes. Walaupun ya kadang suka ada ditemukan sedikit-sedikit lah yang rembes, paling nanti menggunakan sealer untuk lebih yakinnya. Nah, kebetulan ini juga rata, jadi ini rata, jadi sudah tidak perlu pakai seal lagi. Untuk pemasangannya, jadi si baut ini masuk dulu. Untuk pemasangannya ini ada sedikit trik, karena si seal ini tidak mempunyai drat. Jadi kita bikin dulu dratnya dari sini dulu. Oke, kita masukkan. Oke, nggak usah terlalu panjang, yang penting sisinya udah terbentuk drat untuk mempermudah memasukkannya.
Ini contoh yang salah ya, yang terbalik. Tapi ini cara mudah untuk membuat dratnya dulu di sealnya. Setelah itu kita balikan. Kalau merasa belum oke, bisa diulangi kembali caranya untuk membuat drat di sealnya. Kalau sudah merasa oke, tinggal lanjutin aja. Oke, ya, anggaplah sudah terpasang ya. Jadi cara pasangnya seperti ini. Nah, untuk pemasangannya seperti biasa pakai packing dulu. Nah, ini baru memasuki trik pemasangannya. Oke. Trik pemasangannya seperti ini. Jadi setelah baut dipasang dan si rantai keteng sudah terpasang ke gear sintrik, kita melakukan penekanan lewat baut ini. Kita putar. Nah, pas sudah menyentuh, kita putar secara perlahan dan pakai perasaan ya. Jadi tidak boleh terlalu menekan dan tidak boleh juga terlalu longgar. Kita putar. Nah, setelah terasa udah nyantol tuh, udah nempel, set. Nah, anggaplah kita rasa udah pas. Kalau trik dari bengkel kami itu diputar pakai tangan, sebisa-bisa pakai tangan, nggak usah pakai kunci. Nah, sekuat-kuatnya pakai tangan, tapi torsinya dikurangin, pakai perasaan aja. Nah, setelah gitu, set, anggaplah seperti ini. Jadi kita tinggal tahan yang ini, terus yang ini kita mentokkan. Set, ini tahan, kita mentok. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Apa tandanya si rantai keteng terlalu kencang dan rantai keteng kurang kencang? Tandanya itu ketika motor dibunyikan itu ada suara mendengung kalau terlalu kencang. Kalau terlalu kendor, dia itu kalau digas adem, kalau dilepas gas berisik. Oke, mungkin bisa dimengerti. Jangan lupa nanti kalau setelah posisi ini udah dapat, udah oke, lakukan penyetelan klep secara presisi ya. Untuk topnya juga dicek lagi, semua celah klepnya dipastikan cukup, biar pas ketika ada pemuaian itu tidak terjadi penyempitan di celah-celah itu. Harus ada ruang gerak. Nah, apa kelebihannya setelan keteng manual? Salah satunya dia itu paten, tidak ada kemungkinan rantai keteng loncat ya, karena ini tidak ada risiko amrol seperti yang ori. Nah, ini cocoknya buat kalian yang sudah bore up atau sudah dimodifikasi, apalagi yang kompresinya tinggi, per klepnya keras, jadi si rantai keteng bebannya lebih berat, otomatis tekanan ke sini juga lebih berat ya. Jadi kalau yang manual itu aman sekali. Cuman kekurangannya dia harus disetel manual, nggak seperti yang ori bisa menyetel sendiri. Nah, itu dia garis besarnya, seperti itulah kelebihan dan kekurangannya. Buat kalian yang mau pesan untuk setelan keteng manual bisa WhatsApp saja. Saya tersedia untuk 2 varian ya, untuk MX lama, MX New itu sama, dan varian kedua untuk MX King. Sip.
Mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan segini. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kekurangan dalam penyampaian atau perbedaan pemahaman di antara kita ya, oke? Karena kesempurnaan hanya milik yang kuasa, oke? Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.